Selamat pagi, YHS Malang. Shalom. Saya harap teman-teman, saudara teman-teman keadaan baik, bersyukur bisa hadir di sini. Bagi yang belum kenal, karena kan tak kenal maka tak sayang, karena saya haus kasih sayang. Ya. Perkenalkan, nama saya Rago Lewi, saya hamba Tuhan, saya salah satu leadership team dari satu gereja di Jakarta Selatan yang bernama New One International Church. Saya udah kenal Pastor Gary dan Pastor Billy for a while, jadi saya datang ke sini cukup senang. Dan tadi saya ketemu Pastor Hana, it's been a long time, saudara. Saya udah kenal keluarga beliau dari 30 tahun yang lalu. Zaman saya masih semi kepompong pada waktu saya masih kecil pada waktu itu. Jadi tampaknya bagi beliau, saya akan tetap jadi anak kecil yang saya kucuk-kucuk bertahun-tahun lalu. But anyway, I want to say thank you for Pastor Yusak dan Pastor Hana atas apa yang sudah mereka bangun kerajaan Tuhan di kota ini. Saya berdoa supaya gereja ini jadi gereja yang berdampak di kota ini. Jadi gereja yang penuh kuasa dan memberkati kota. Amin. Karena kita doa kita semua. Dan bagi live streaming, I just want to say hello. Semoga saudara yang di online dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Jadi saya percaya bahwa walaupun live streaming, tapi kuasanya nggak lihat live streaming kok. Kuasa Tuhan menyertai di rumah saudara. Dan tenang, surga saudara juga nggak live streaming, tenang aja saudara. Ya, walaupun kalau bisa, please come untuk beribadah di sini. Saudara, saya memang bukan tipikal pendeta yang teriak-teriak, saudara. Jadi bukan yang gitu-gitu banget. Saya tipikal orang yang ngobrol dan saya tipikal yang nggak pakai bahasa-bahasa yang tidak sulit untuk dicerna. Semoga Bapak dan Ibu saudara di sini semua cocok dengan cara saya berbicara. So, hari ini saya akan bawain satu seri khotbah yang dibagi 4 ibadah dan setiap ibadah akan berbeda. Hari ini saya cuma akan bawain beberapa simple yang saya harap bisa saudara pegang dan dibawa pulang. Hari ini saya mau bicara tentang tak terlihat, tak terbatas part yang pertama, saudara. Jadi hari ini saya akan bicara 4 ibadah. 4-4-nya akan beda, tapi saya mau bicara yang part pertama dulu. Saudara siap terima firman Tuhan? Amin. Ini yang saya mau bicara gini. Hari ini saya mau bicara tentang bagaimana kita melihat sesuatu dari perspektif ya Tuhan. Bagaimana kita punya pikiran Kristus dalam menyikapi kehidupan kita, saudara. Ini, saudara tahu nggak? Sebenarnya saya mau cerita dulu. Saudara setuju nggak bahwa setiap kali kita bangun pagi, kita tuh dihadapkan dengan pilihan. Kita tahu ya, hidup adalah sebuah pilihan. Dan pada waktu saudara bangun pagi pun saudara punya pilihan. Saudara mau buka mata atau saudara tidur lagi. Dan pada waktu saudara buka mata, saudara dihadapkan pilihan yang berikutnya yaitu mau buka mata, bangun atau tetap goler-goleran gitu maksudnya. Dan walaupun saudara sudah bangun, saudara punya pilihan. Mau buka Alkitab atau buka Instagram, buka Facebook, sosial media. Poin saya apa? Hidup adalah serangkaian keputusan. Keputusan kita punya dampak di masa depan. Dan tidak mengambil keputusan juga adalah sebuah keputusan. So far so good? Ya, tidak mengambil keputusan juga adalah sebuah keputusan. Nah, setiap keputusan kita itu punya kuasa untuk mempengaruhi hati dan pikiran kita. Pada waktu saudara lebih sering buka Facebook, buka WhatsApp, atau buka berita, atau buka TikTok, ada yang buka Instagram untuk lihat gosip baru atau lihat apapun. Semua yang kita lihat itu punya kuasa mempengaruhi hati kita. Makanya saudara pernah bayangkan gak, abis ngeliat berita, abis ngeliat berbagai macam hal, entah kenapa ada orang yang kekhawatirannya makin besar. Betul apa enggak? Kekhawatirannya makin besar. Bukan berarti saya gak bilang saudara jangan lihat hal itu. Cuma kita harus lihat bahwa apapun yang kita lihat tuh punya kuasa untuk pengaruhin hati kita. Anak sekarang istilahnya, punya istilah, saudara mungkin pernah dengar, FOMO. Tahu istilah FOMO? Fear of missing out. Takut kehilangan, takut nggak up to date, takut untuk kalau orang ngobrol dia nggak tahu apa-apa, makanya dia harus tetap update. Makanya di teman-teman saya kadang makanya saudara berusaha up to date. Kalau handphone terbaru ada yang orang langsung beli. Mobil baru mereka langsung beli. Kalau ada sesuatu yang lagi hype, semua orang langsung beli. Ada orang-orang yang saya kenal langsung beli
beli ini baru, baju baru, handphone baru, tentu nggak bisa istri baru atau suami baru tentu saja. Tapi semua berusaha yang baru. Nah masalah gini, kadang sesuatu yang up to date tanpa sadar bikin kita terfokus hanya pada yang di luar dan bukan yang di dalam. Maka seringkali tanpa sadar hal-hal yang up to date membawa kita pada hal-hal yang pemikiran yang aneh, yaitu bahwa kalau saya nggak bisa lihat berarti, kalau saya nggak punya itu berarti saya nggak keren dan sebagainya. Nah saudara, akhirnya itu bikin kita jadi punya banyak pertanyaan. Kalau gitu Tuhan ada di mana kuasanya? Kenapa saya nggak pernah lihat Tuhan bekerja? Kenapa saya nggak merasa kuasa hadir di saya? Kenapa saya sudah berdoa, saya sudah lakukan ini dan itu, kenapa saya belum lihat Tuhan bekerja di hidup saya? Handphone baru aja bisa saya punya, kenapa saya nggak lihat Tuhan bekerja? Ada yang berpikir seperti itu saudara? Yang sampai detik ini saudara datang dan saudara belum merasakan bagaimana, kenapa Tuhan nggak bekerja? Kenapa Tuhan nggak menghadirkan? Ada orang cerita bisa ini itu, kenapa saya belum mengalaminya? Nah, saudara, bagi saudara yang merasakan seperti itu, saya cuma kasih tahu, Anda tidak sendirian. Karena ada beberapa orang yang mengalami hal yang sama. Dan 12 diantaranya adalah murid-murid Yesus. Kita buka di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 12, maka saya akan renungkan hal ini saudara. Ayat 6 mengatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara bisa lihat bahwa ada satu pertanyaan yang diajukan para murid, yaitu berarti ada pertanyaan belum terjawab, yang mereka masih belum ngerti. Dan yang menarik kalau Yesus jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Artinya Yesus gak kasih jawaban yang pasti di dalam ini. Saudara pernah bayangkan gak? Saudara bertanya sama Tuhan, kayak seakan-akan Tuhan gak kasih jawaban gitu. Nah tapi adalah apa? Dia kasih jawaban beda. Kamu akan menerima kuasa, Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah yang menarik ayat 9 ya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap langit pada waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah ayat ini yang akan jadi perenungan kita sama-sama saudara. Di ayat ini kita dapati bahwa para murid ditinggalkan dalam keadaan yang bingung. Jadi kalau Anda bingung dengan perjalanan iman saudara, bukan cuma Anda, para murid juga. Saudara bisa bayangkan, para murid itu punya ekspektasi yang besar pada Yesus. Mereka mengalami apa yang saya sebut sebagai pengharapan yang fluktuatif. Fluktuatif maksudnya naik turun. Saudara bayangkan gak? Mereka dari orang biasa, mereka diajak Yesus menjadi muridnya. Pengharapan mereka naik. Harga diri mereka naik. Dan mereka menggantungkan identitas, pengharapan, impian mereka pada gurunya. Dan memberi mereka ide bahwa someday guruku akan menggulingkan kerajaan Roma. Dan dia akan jadi Mesias ya. Naik, tiba-tiba dia lihat gurunya dipermalukan dan dibunuh di depan mata mereka. Dipres lah mereka. Mungkin istilah anak sekarang, saudara pernah tahu istilah kena mental, saudara tahu ya. Itu mereka ngalamin, pengharapan mereka jatuh. Tapi mereka 3 hari kemudian mereka lihat Mesias mereka, guru mereka bangkit lagi, pengharapannya naik lagi. Terus lihat Mesiasnya naik ke surga, mereka turun lagi pengharapannya. Jadi kayak naik sedikit, turun, naik dikit lagi, turun lagi. Jadi seakan-akan semenjak mereka ikut Yesus, grafik hidup mereka kadang ada yang turun. Ada yang ngalamin seperti itu saudara? Semoga enggak, tapi kalaupun mengalami, percayalah Anda enggak sendirian. Tapi ini yang saya pegang. Ini yang kita akan pelajari hari ini. Hanya karena saudara enggak bisa lihat, bukan berarti Tuhan berhenti sampai di situ. Amin. Ini yang saya mau renungkan saudara. Ada satu kebenaran yang saya mau bagi. Dan hari ini saya cuma mau, kalau saudara mau dengar saya bicara 30-40 menit ke depan, saya cuma mau ada satu statement ini yang saudara pegang, yang saudara bawa pulang. Dan saya percaya statement ini akan punya kuasa di hidup saudara. Dan semakin saudara dalamin ini, dampaknya sangat besar. Kita akan melihat bagaimana cara kita menyikapi keadaan-keadaan ini. Nah, statement ini saya akan buka.
Tak terlihat bukan berarti tidak penting. Cuma ini yang saya mau saudara bawa pulang. Tak terlihat bukan berarti tidak penting. Wow. Harusnya kalau ada drum, ini drumnya dibunyiin ini ceritanya gitu. Ini kalau ada yang saudara bisa bawa pulang dari khotbah hari ini, pagi ini aja. Tak terlihat bukan berarti tidak penting. Cuma sepotong kalimat. Tapi dampaknya sangat besar. Kalau saudara bisa renungkan hal ini, dampaknya bisa kemana-mana. Saudara bisa tobat duluan, saudara bisa tiba-tiba punya pikiran Kristus. Kenapa? Karena ini adalah kebenaran yang sama aja kita sama-sama renungkan. Kita fokus hanya sama apa yang kelihatan. Tapi hanya karena nggak kelihatan. Bukan berarti itu nggak penting. Pada waktu Yesus naik ke surga, dia ada di fase di mana kita nggak bisa lihat dia lagi. Betul apa nggak saudara? Tapi pada waktu kita nggak lihat dia lagi, bukan berarti yang dia lakukan itu nggak penting. Alkitab mengatakan dia duduk di sebelah kanan Elohim. Tapi dia nggak cuma duduk-duduk aja. Alkitab bilang dia juga sedang mempersiapkan rumah bagi Anda dan saya. Supaya di tempat di mana dia ada, kita juga ada di situ. Tapi nggak cuma sampai situ. Ada keuntungan kenapa dia ada di tempat yang nggak kelihatan. Supaya Roh Kudus turun atas Anda dan saya. Dan saudara gini, kenapa pernyataan ini jadi penting? Karena pernyataan ini mengajak kita untuk melihat sesuatu dari perspektif Tuhan. Untuk memandang segala sesuatu dari perspektif Tuhan. Punya pikiran Kristus itu bukan berarti saudara cuma mikirin surga gitu. Tapi bagaimana saudara melihat perspektif nyata di hidup saudara dari kacamatanya Tuhan. Dan dari kacamatanya Tuhan ada satu yang kita perlu ngerti. Tak terlihat bukan berarti tidak penting. Saya mau kasih contoh. Saudara tahu gak bahwa bagian tubuh terpenting di hidup saudara itu gak kelihatan. Saudara pernah renungin gak? Saudara menghabiskan waktu begitu banyak untuk permak mukamu, permak kulitmu. Kalau bisa kulit yang coklat dijadiin putih gitu misalnya. Atau misalnya saya tahu ada orang-orang yang make up-nya dibuat putih banget, mukanya putih, lehernya coklat gitu dan sebagainya. Salah gitu maksudnya. Jadi kayak tiramisu jalan gitu maksudnya seperti itu. Bukan yang ngejek, tapi ada yang kayak gitu. Makanya bangga dengan kulitmu sendiri. Ada yang berusaha dikurusin sekurus-kurusnya biar jadi kayak artis Korea Selatan gitu. Tapi malah bentuknya kadang jadi mirip prajurit Korea Utara. Nggak, saya coba bercanda gitu. Nah, poin saya lagi nih, kita terlalu sering fokus dengan apa yang di luar dan kita lupa bahwa yang terpenting bukan apa yang di luar tapi yang di dalam. Bagian tubuh terpenting di hidup saudara itu nggak kelihatan. Betul apa nggak? Usus saudara nggak kelihatan. Jantung saudara nggak kelihatan. Terus pembuluh darah saudara nggak kelihatan. Justru kalau kelihatan Anda yang berabe saudara. Saudara tahu nggak bahwa apa yang di dalam kalau bermasalah dampaknya bisa sangat besar. Tadi saya cerita sama Ibu Hana tentang bagaimana perjuangan beliau cancer 5 tahun. Saudara tahu cancernya nggak kelihatan ada di dalam. Tapi dampaknya bisa sebegitu besar. Sebegitu destruktif ya. Ayah saya seorang hamba Tuhan juga tahun 2018 beliau mengalami cancer juga. Dan cancer itu nggak kelihatan. Saking nggak kelihatannya butuh biaya mahal hanya untuk ngecek. Tapi saudara bisa lihat bahwa justru yang nggak kelihatan dampaknya besar. Maka hari ini saudara juga perlu perhatikan apa yang gak kelihatan. Kita perlu ubah mental kita tentang hal-hal yang tidak terlihat. Justru jangan-jangan itu yang terpenting. Fondasi rumah saudara yang gak kelihatan, itu penting. Saudara kan tapi tidak pamerkan fondasi itu. Gak bisa dipamerin juga. Tapi dampaknya penting dan besar. Dan saudara tahu gak, saya mau bawa ini ke dalam firman Tuhan lebih dalam lagi. Tubuh, saudara tahu gak bahwa kita dianggap sebagai tubuh Kristus. Betul ya? Ada dan saya adalah bagian dari tubuh Kristus. Nah, prinsipnya sama kayak tubuh. Hanya karena tak terlihat bukan berarti nggak penting. Saudara, saya cuma mau kasih tahu bahwa saudara mungkin, contohnya ini yang contoh gampang di pelayanan ini aja. Saudara mungkin hanya lihat celebrate tim pujian penyembahan. Para musisi yang bermain dengan luar biasa, worship leader begitu diurapi Tuhan. Atau mungkin para pengkorban diurapi Tuhan. Tapi saudara tahu nggak? Ibadah ini jalan bukan cuma karena mereka. Tapi karena orang-orang, para volunteers,
orang-orang yang melayani di belakang, yang gak kelihatan, tapi berdedikasi untuk beresin rumah Tuhan. Sehingga ada bisa sampai keadaan yang baik hari ini saudara. Ya saudara mungkin perlu tepuk tangan saudara. Mereka ada pahlawan-pahlawan gak kelihatan. Tapi mereka hadir, ikut bersihin rumah Tuhan, ikut kontribusi di rumah Tuhan. Saudara bayangkan kalau tadi pagi gak ada nyalain AC. Panas. Bayangkan kalau gak ada yang terbeban untuk ngurusin AC-nya. Kan panas banget. Saya juga gak bilang saudara latihan di neraka kan. Enggak. Cuma itu panas. Saudara bayangkan kalau tidak ada yang bersihkan karpet ini secara berkala. Saudara akan datang ke ruang ibadah yang mewah tapi karpetnya kotor. Saudara bayangkan kalau gak ada yang urusin makanan-makanan sedikit di belakang. Saudara tahu kan tidak ada logistik. Maka logika tidak berjalan kan saudara ya. Saudara bisa bayangkan gak? Kalau orang-orang ini nggak ada service director yang ikutan ngurusin ini semua. Dan saudara bisa bayangkan kalau misalnya sekeren apa musiknya. Tapi nggak ada sound engineer ya saudara. Saudara pernah renungin nggak hal-hal seperti itu? Saya pernah punya teman anak band. Mereka keren banget. Tetapi mereka pernah manggung di satu kota itu di belasan tahun yang lalu. Dan mereka manggung jelek banget. Mau tahu kenapa saudara? Karena tukang soundnya ngambek. Kenapa ngambek? Katanya duit rokoknya kurang katanya. Saudara mungkin ketahui ya. Tapi saya hanya mau menjelaskan pada saudara. Ini bukan soal duit rokoknya. Tapi ini soal bagaimana kita mengerti bahwa hanya karena gak kelihatan bukan berarti itu tidak penting. Peranmu di kerajaan Tuhan. Walau tidak kelihatan. Itu penting. Walaupun gak kelihatan. Saudara tadi ada... Saudara bisa lihat ada quotes-quotes atau ayat yang dibuka. Karena ada orang-orang multimedia dengan siap siaga mempersiapkan ini semua. Dari tadi malam, dari tadi pagi dikoordinasikan sehingga bisa berjalan dengan baik. Mungkin saudara, minggu-minggu ke depan. Mungkin setiap kali saudara ngeliat mereka, mungkin saudara perlu say thank you atas pelayananmu. Jangan cuma yang praise and worship doang. Karena firman Tuhan bilang, justru untuk anggota yang gak kelihatan atau yang katanya kurang elok, kasih penghormatan yang khusus juga. Jadi ini penting. Dan saudara, bukan cuma saudara pelayanan, ini juga soal iri hati. Bagaimana kita melihat hal yang tak terlihat juga akan membentuk sikap hati kita seperti apa. Saudara tahu gak, banyak orang iri hati karena melihat seseorang sukses, berhasil, tetapi kita gak pernah lihat perjuangannya mungkin. Kita gak pernah lihat air matanya. Kita gak pernah lihat usaha dia. Kita hanya lihat dia berhasil dan dia sukses. Nah masalahnya asumsi buruk kita pada orang itu berasal dari asumsi kita pada hal-hal yang gak kelihatan. So far so good saudara? Asumsi kita. Kenapa kita iri hati? Iri hati itu muncul karena asumsi kita sama hal-hal yang kita tidak lihat dari mereka. Ada orang yang gak pernah keluar rumah, tapi punya duit kasarnya. Tiba-tiba dibilangin, oh itu pasti main tuyul itu. Jauh banget kan. Di Jakarta ada orang bilang gini, wah ini gak pernah keluar rumah ini, tapi uangnya banyak. Jangan-jangan ini babi ngepet ini dan sebagainya. Jadi yang mas arahnya ke situ. Padahal sebenarnya kerjanya dia mungkin di internet gitu. Dia dapat duitnya dari internet dan sebagainya. Siapa tahu. Nah tapi asumsi kita sama hal-hal yang kecil itu yang membuat kita jadi iri, menghakimi. Padahal hanya karena tidak terlihat sekali lagi bukan berarti tidak penting. Jangan-jangan ada hal-hal atau usaha yang dilakukan. Cuma saudara gak lihat. Makanya saya cuma kasih tahu bagi saudara yang mungkin sering dihakimin, sering dianggap remeh. Jangan khawatir. Walaupun usahamu gak terlihat, tapi Tuhan melihat usahamu, Tuhan memberkati usahamu. Tolong jangan menyerah dan jangan kesel sama isi hati orang. Orang gak tahu memang hidupmu, yang tahu hidupmu Tuhan. Tuhan tahu seberapa keras kamu bekerja, karena yang gak kelihatan juga penting bagi dia. Oke, saya mau kasih contoh. Saudara ada yang suka nonton bioskop di sini? Kalau ada yang suka nonton bioskop, mungkin ini akan, ilustrasi ini akan membantu saudara. Setiap kali saya nonton bioskop atau saudara mungkin nonton di TV ya tentang film-film bioskop, saudara akan lihat ada namanya trailer. Saudara tahu trailer?
trailer adalah potongan-potongan terbaik dari satu film yang digabungkan supaya trailer itu muncul dan orang ketarik nonton. Jadi kadang kita itu nonton film tergantung trailer yang kita lihat. Kalau trailernya bagus, kita mungkin tertarik nonton. Kalau trailernya nggak bagus, mungkin kita nggak tertarik nonton. Nah, tapi itu trailer. Nah, tapi ada satu lagi bagian dari film yang bernama BTS. Bukan boy band bagi teman-teman muda di sini. Behind the scene, di balik layar. Yaitu itu adalah realita bagian pada waktu masa film itu dibuat. Jadi saudara, BTS itu bukan potongan yang terbaik. BTS itu justru ada potongan-potongan paling nyata dari sebuah syuting itu dibuat. Jadi mungkin bagi film-film action, saudara bisa lihat masih berantakan. Saudara bisa lihat bahwa gambarnya masih kacau. Saudara bisa lihat bahwa misalnya adegan-adegannya masih mentah. Tapi itu realitanya saudara. Itu yang terjadi di hidup seseorang. Nah, kenapa saya bahas hal ini? Karena ini, iri hati muncul saat kita membandingkan BTS hidup kita dengan trailer hidup orang lain. Bisa dimunculin? Iri hati muncul saat kita membandingkan BTS hidup kita dengan trailer hidup orang lain. Ini yang orang suka lupa. Kita iri karena kita membandingkan hidup kita, BTS hidup kita yang berantakan itu dengan potongan yang terbaik dari orang lain. Kita seringkali hanya ngeliatin di Facebook mereka. Kita ngeliatin hanya rumah mereka. Kita ngeliatin hanya dengan sepotong-sepotong dari kehidupan mereka. Bahkan bagi teman-teman yang muda, hanya ngeliat dari Instagramnya aja. Tanpa kita sadar bahwa hidup mereka mungkin juga gak mudah. Dan ataupun sebaliknya ada orang hanya melihat Anda dari sepotong hidup mereka. Kesannya hidup Anda enak. Padahal gak enak juga, gak mudah juga. Makanya jangan kesel kalau saudara belum lihat Tuhan bekerja. Jangan-jangan sebenarnya dia bekerja, cuma saudara gak lihat aja. Karena justru yang gak kelihatan itu, Roh Kudus masih bekerja. Yesus juga masih bekerja. Makanya jangan sampai saudara tahu gak, bagi saudara yang senang main Instagram ya, banyak orang iri dengan bilang, Instagram bagus banget, kesannya liburan terus. Ini yang saya tahu saudara, di balik satu foto Instagram yang baik, ada ratusan foto yang gagal. Bagi saudara yang sering foto-foto pasti tahu maksud saya. Kesannya di foto, wih cantik banget. Padahal di balik foto Instagram itu banyak yang gagal. Pas di foto, pinggangku kok kelihatan gede banget sih. Betisku jangan kayak kentang begini. Pipiku kelihatan gede banget. Jadi sehingga dicari angle yang terbaik gitu supaya kelihatan kurus. Dan supaya kelihatan sempurna. Padahal saya tahu persis itu yang gagal banyak banget. Saya tahu teman-teman saya, jemaat saya yang influencer. Dari satu foto yang berhasil dengan foto mereka yang, dengan caption mereka yang all blessed, no stress. Misalnya, itu banyak sekali foto yang gagal. Yang pipinya tembem lah, berantakan dan sebagainya. Padahal mereka nggak gemuk juga, cuma memang pengen cari angle terbaik aja. So poin saya adalah, jangan sampai trailer hidup orang lain membuat saudara iri dengan kehidupan mereka. Karena nggak ada yang hidupnya mudah saudara. Semua orang yang diberkati Tuhan juga berjuang. Saudara juga masih berjuang. Tapi jangan menyerah, Tuhan menyertai saudara. Banyak orang bilang, Pastor kan rumput tetangga lebih indah. Rumput tetangga lebih indah karena dia siram dan Anda cuma gosipin mereka. Dari gini saudara, pakai tenagamu daripada untuk ngomong rumput tetangga lebih indah. Siram rumputmu sendiri. Bangun hidupmu di dalam Tuhan sendiri. Gak usah lihat kiri kanan. Karena Tuhan punya rencana sendiri pada Anda. Makanya jangan khawatir dengan yang gak kelihatan. Tuhan melakukan sesuatu. Dan saudara tahu gak, kadang yang bikin gak kelihatan juga karena kita sering mengecilkan usaha orang lain. Yang bikin sesuatu gak kelihatan, yang bikin perjuangan gak kelihatan, karena kita sering mengecilkan usaha orang lain. Orang lain berusaha tapi kita anggap remeh usahanya.
Saya sampai detik ini, saya nggak tahu ini terjadi apa nggak. Semoga ini tidak terjadi di hidup saudara. Sampai detik ini, saya masih sering dengar konseling, baik dari Instagram saya maupun dari manapun. Saya masih sering dengar konseling tentang bagaimana ada suami yang pulang ke rumah, marah-marah sama istrinya, dan dia bilang, dan padahal istrinya kecapean, terus dia bilang, kamu capek apa? Kan kamu cuma di rumah aja. Padahal dia nggak tahu, nyuci baju itu susah banget gitu maksudnya. Yang paling sulit nyetrika gitu maksudnya. Dia nggak tahu perjuangannya. Ada suami yang suka remehin pekerjaan istri di rumah. Tapi ada juga istri yang suka remehin suaminya di depan orang. Saya tahu ada orang yang bilang misalnya, kamu istrinya kecapean, dia bilang, kamu emang ngapain? Emang kamu ngurusin apa di rumah? Yang capek harusnya saya kerja sampai banting tulang di luar, saya pulang, saya mau dilayanan, kamu nggak melakukannya. Dan akhirnya dia terluka dan nangis di belakang. Tapi ada juga ya, mungkin saudara bilang bahwa ya memang banyak suami kayak gitu, tapi istri juga ada yang kayak gitu. Saya tahu ada, sampai detik ada cerita bagaimana ada istri yang perkerdilkan suaminya di depan teman-temannya, di depan mertuanya, di depan orang tuanya sendiri. Dia anggap remeh perjuangannya, sama bercanda-bercanda dikerdilkan. Akhirnya suaminya yang tadinya udah berusaha, look, saya tahu suami nggak ada yang sempurna saudara, tapi bukan berarti kau bisa perkerdilkan dia di depan orang. Akhirnya lama-lama kerdil, merasa lemah, harga diri habis. Dan masalahnya saudara, gini, saudara tahu kalau pria kecewa, kecewe. Sudah ngerti gak maksud saya? Pria itu kalau kecewa, kecewe. Nah, makanya bagi saya sebenarnya di luar isunya apa, saya belajar bahwa ini semua terjadi karena ada satu pihak yang menganggap remeh usaha orang lain dibanding yang lain. Saudara tahu gak bahwa ada ketenangan yang hadir di rumah tangga saat kedua belah pihak tidak lomba capek dan jadi si paling lelah. Saya berkali-kali saya sedang mengajarkan para kaum mendang mending. Saudara tahu istilah kaum mendang mending, saudara? Ya kamu masih gini, kamu mending kamu. Kalau saya, nah itu dia lomba-lombaan capek, saudara tahu, lomba-lomba menderita gitu. Pernah ketemu orang kayak gitu? Atau jangan-jangan saudara ya? Enggak, saya coba bercanda. Kaum mendang mending, ya kamu kan gitu. Coba saya, nah itu, kamu mending, ya coba saya. Seakan-akan kita nih siapa yang menderita. Si trio tersakiti kita maksudnya gitu. Padahal sebenarnya kita tahu semua ada susah juga. Saudara, setiap kali saya pulang dari luar kota, saya kadang ada momen ya saya ngeliat istri saya. For information, saya punya istri satu dan satu-satunya. I love my wife. Saya panggil dia makhluk Tuhan paling seksi. Ya. Nah, yang menarik adalah begitu saya pulang ke rumah saya, tidak jarang saudara, saya ngeliat istri saya lagi kecapean. Ternyata pada waktu dia cerita, hari itu dia, karena kami di rumah nggak ada ART, kami cuma ngerjain semua sendiri, jadi kadang dia habis olahraga, terus dia juga kreatif director di gereja kami, dan dia juga sambil sekali-sekali ngurusin rumah dan sebagainya. Saya bisa lihat muka lelahnya seperti apa. Kadang dia capek, saya juga capek, dan kadang saya ngomong sama dia, saudara tahu ya kalau orang capek kadang rem mulutnya suka lepas. Udah kesel, nada saya naik sedikit, nada dia lebih tinggi lagi. Akhirnya saya cuma diem, saya masuk kulkas. Bukan masuk kulkas maksudnya. Saya buka kulkas, ambil air dan saya sambil berdoa. Sampai Roh Kudus ingetin saya bahwa, bukan kamu doang yang capek. Dia juga capek. Jangan jadi yang paling mending. Jangan bilang mendang mending. Kamu ini satu tim, saling support lah. Saya berjuang lah. Begitu Roh Kudus ingetin itu lagi, kemarin saya turun dan saya bilang, ayo kita cerita, how are you today? Kamu ceritain, gimana apa yang terjadi. Itu saudara. Saudara bisa bayangkan gak? Semua ini bisa jadi sesuatu yang indah kalau kita berhenti mengecilkan peran kita masing-masing. Mengecilkan peran orang lain. Betul apa gak saudara? So, respons kita pada hal-hal gak terlihat menentukan apa ada damai sejahtera, kepercayaan dan kesatuan di rumah tangga. Saudara bayangkan, saya udah mau selesai. Saya mau ajak kita sama-sama merenungkan apa yang terjadi kalau nggak ada di antara kita yang saling mengecilkan. Satu,
di gereja ini nggak ada yang saling mengecilkan peran masing-masing. Di gereja ini saling encourage. Terima kasih atas pelayananmu sebagai usher. Terima kasih pelayananmu sebagai seksi konsumsi. Terima kasih atas pelayananmu sebagai seksi repot. Terima kasih pelayananmu sebagai seksi banget gitu dan sebagainya. Semua bayangkan kalau saudara dan kita sama-sama belajar menghargai. Walaupun gak kelihatan. Hey, thank you service director atas semuanya. Thank you atas koordinasi yang baik. Thank you teman-teman tim broadcast sudah membroadcast dengan sebaik yang kamu bisa. Thank you so much. Terima kasih perjuangan. Bayangkan kalau saudara juga bisa encourage pengkhotbahnya. Dengan cara minimal kalau lagi khotbah ngomong amin yang kenceng gitu maksud saudara. Atau minimal pada waktu saudara lagi ada worship leadingnya, lagi melayani di sini, minimal saudara ikutan berpartisipasi. Kita kan bukan penonton, amin saudara. Yang satu-satunya penonton itu cuma Tuhan. Tuhan yang tonton penyembahan kita. Kita kontributor di masa penyembahan. So, bayangkan kalau ada saling menghormati di situ. Saya berani yakin ada kesatuan hati di gereja itu. Saya berani yakin ada damai sejahtera, ada kekuatan. Kenapa? Karena nggak ada yang saling ngecilin satu sama lain. Semuanya saling menghargai peran masing-masing. Saudara bayangkan kalau di rumah tangga suami istri dan anak saling menghargai. Suaminya bilang thank you for your hard work. Saya tahu ngepel itu gak mudah. Saya tahu nyetrika itu gak mudah. Nyetrika itu saya tahu ada orang-orang yang passion kamu apa? Passion saya nyetrika. Wow. Passion apa itu? Saya tahu persis perjuangannya seperti apa saudara. Di antara sebuah rumah tangga, saya ngaku nih, pendeta yang ngaku. Paling susah bagi saya nyetrika, saudara. Beberapa iya ya memang, karena emang susah. Nyucinya sih ada mesin cuci, nyetrikanya itu. Butuh kesabaran dan buah roh dalam jumlah besar gitu maksudnya. Apa kalau saudara udah lama nggak sempet nyetrika, akhirnya tumpuk cuciannya segunung. Terpaksa minta mbak yang datang sehari untuk nyetrikain. Saking susahnya. Kadang mungkin sudah perlu menghargai dan bilang, terima kasih ya, udah jaga muka saya di depan keluarga saya dan teman-teman saya. Thank you udah menghargai saya. Saya tahu saya nggak sempurna juga sih. Atau ngomong sama istrimu terima kasih bahwa, atau istri ngomong sama suaminya thank you udah menghargai saya dan sebagainya. Soalnya saya berkali-kali ngomongnya, saya bukannya seorang ahli dalam relationship. Tapi ini yang saya tahu, buat apa menang debat, tapi pernikahannya kalah. Betul gak saudara? Anda mungkin menang debat, tapi Anda kehilangan dia. Anda mungkin menang debat, tapi Anda tidur di sofa. Buat apa maksudnya kan? Malas juga maksudnya gitu kan. Kadang tidak selalu dalam rumah tangga kita harus being right all the time. You can be wrong and that's fine. Karena kalaupun kau salah, pernikahanmu tetap jalan dengan hal yang benar. Yang penting damai sejahtera itu penting. Karena pernikahan itu saya bilang itu kayak semprot wangi-wangian di kamar tidur saudara. Itu yang saya percaya tentang pernikahan. Pernikahan itu kayak Anda nyemprot wangi-wangian di kamar tidur. Anda juga yang ngalamin baunya. Anda yang semprot, Anda yang menikmati baunya. Wangi yang keluar yang Anda rasakan itu tergantung wangi botol yang sudah semprotkan. Wangi parfum yang sudah semprotkan. Kalau yang sudah semprotkan untuk kesatuan hati, saling berempati, saling mengasihi, maka itu juga yang Anda nikmati. Tapi kalau yang disemprot itu adalah makian, saling mengecilkan, saling merendahkan, ya itu juga yang Anda nikmati. Itu juga yang kita nikmati. Makanya ada yang bilang, love is not in the marriage, love is in the people. Di orangnya. Makanya di kantor, walaupun gak mudah hargai pemimpinmu, sulit gak? Yang bilang mudah siapa? Kalau misalnya bilang semua mudah, semua akan melakukannya. Kenapa? Karena saat Anda kasih dia honor, dia kasih dia honor saudara. Nah saya akan tutup dengan statement ini saudara. Damai sejahtera, bisa dimunculin slide-nya, yang terakhir ini. Damai sejahtera, kesatuan, kuasa, dan kekuatan, pengharapan dan berkat akan hadir saat kita berhenti mengecilkan usaha orang dan berhenti menganggap rendah hal-hal yang gak terlihat. Di masa tak terlihat, Tuhan tetap bekerja merancangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Saudara pengen damai sejahtera, pengen kesatuan, kuasa,
kekuatan, pengharapan, berkat, itu semua saudara inginkan? Kita pengen? Ya, semua pengen, saya juga. Tapi itu akan hadir saat minimal kita berhenti ngecilin usaha orang lain. Kita berhenti ngecilin usaha orang-orang yang dekat dengan kita. Kita berhenti ngecilin usaha teman-teman di sini. Dan berhenti menganggap rendah hal-hal yang gak kelihatan. Dan saudara sadar gak? Di masa tidak terlihat, Tuhan tetap bekerja. Merancangkan yang baik untuk Anda dan semua. Anda harusnya, ya mau tepuk tangan di satu. Jangan khawatir soal berkat, Tuhan pasti kirim. Kenapa? Karena Tuhan sayang sama Anda. Anda itu anaknya. Yesus sudah mati dan hidup bagi Anda agar Anda bisa hidup bagi Dia. Agar semua yang Yesus punya, Anda juga bisa punya. Jadi yang saya bisa minta, jangan menyerahkan kehidupanmu. Jangan anggap remeh hal-hal kecil, hal-hal yang tidak terlihat. Jangan kecilkan usaha orang-orang yang mengasihimu dan berusaha yang terbaik untukmu. Hargai mereka dan kau akan lihat bagaimana damai sejahtera, kuasa, kekuasaan, kekuatan, pengharapan itu hadir. Saya undang kita sama bangkit berdiri, saya mau ajak kita nyanyi satu lagu. Saya masih ada waktu, sekitar 5 menit. Salah satu lagu yang saya mau ajak kita sama-sama. Mungkin saudara beberapa pasti tahu lagu ini. Dan saya berharap ini bisa jadi doa kita untuk hidup kita hari ini. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Biar ini jadi doa kita. Amin. Oh, jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh. Siapa yang ingin ini terjadi? Karena apa? Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan berkenan katakan sama-sama sekali lagi, biar ini jadi doa kita sepenuh hati kita. Kami Tuhan, basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Oh, anak domba, jamah bibir, luruskan hatiku. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan lebih dari segalanya, kita ucapkan syukur kita, penyembahan kita, katakan sama-sama yuk. Lebih dari segalanya, ku inginkan Tuhan, ku inginkan Tuhan, mas perak dan ku
Sama-sama sekali lagi, lebih dari segalanya. Amin. Sebab lebih dari, amin. Kau hadir, kau yang dengar Tuhan. Ku ingin kau Tuhan. Thank you Lord. Sebab emas, perak dan permata tiada artinya. Amin. Ini doa kami. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Saya mau berdoa bagi saudara semua. Tuhan, ini doa kami, basuh kami di dalam darah-Mu. Jamah bibir kami, luruskan hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu. Sehingga kami tidak sekedar hanya fokus sama yang terlihat, tapi kami menyadari bahwa banyak hal terjadi yang lolos dari pandangan kami, yang dimana area-area dimana mungkin kami sering anggap remeh atau bahkan sering kami kecilkan, tapi sebenarnya kuasa-Mu hadir di situ. Kami perkatakan damai sejahtera. Dan makanya doa kami, luruskan hati kami sehingga kami berhenti anggap remeh hal-hal seperti itu. Berhenti mengecilkan usaha partner kami, berhenti mengecilkan hal-hal tidak seharusnya kami kecilkan, tapi menghargai hal-hal yang tidak terlihat dan menyadari bahwa itu pun tempat ruang di mana Engkau sanggup bekerja di kehidupan kami. Kami sadar bahwa tak terlihat bukan berarti nggak penting. Kami mau menghargai usaha istri kami, suami kami, anak-anak kami. Kami juga menghargai para pelayanan dari para volunteers yang melayani di tempat gereja ini. Kami mau saling menghargai mereka. Kami tahu bahwa kami semua hamba Tuhan, tapi walaupun kami anak-anak biarlah di dalam rumah-Mu ada rasa saling menghargai. To honor each other. Terima kasih atas semua yang sudah melayani hari ini. Tim Praise and Worship, Asher yang berdoa, Service Director yang nyalain AC, yang ngurusin, yang membersihkan seluruh area ini, yang ikut mempersembahkan, menyumbang untuk agar kerajaan Tuhan dibesarkan tempat ini. Bagi yang pelayanan broadcast, bagi yang melayani di kamera, bagi yang melayani di LED, atau misalnya yang PowerPoint dan sebagainya, bagi yang menjaga di lounge, aku berdoa biarlah Kau limpahkan berkat dan perkenanan kepada mereka semua. Dan bagi teman-teman dan saudara, bapak dan ibu yang duduk di sini, biarlah ini jadi momen di mana mereka pun duduk tenang, mengizinkan Roh Kudus mengajar mereka. Dan kami berdoa supaya ada sesuatu yang terjadi di dalam kesatuan hati mereka, di rumah tangga mereka, maupun di dalam keluarga mereka, maupun di pekerjaan mereka, di pelayanan mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan, biarlah kami punya pikiran Kristus, mata seperti Engkau yang melihat, tidak seperti yang kami lihat. Terima kasih atas belas kasihan-Mu, terima kasih atas kasih karunia-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu selesai berbicara, Kau yang beracara di tempat ini. Thank you Lord. Lebih dari segala, amin. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada